Ya, baik saudara, dalam video yang singkat ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap tuduhan daripada pengikut-pengikut atau pembela-pembela daripada Erastus Sabdono yang mengatakan bahwa hidup kami diubahkan oleh pengajaran Pendeta Erastus. Bagaimana dengan kamu, MYM? Apakah hidupmu berubah? Mana bukti hidupmu? Mana buah hidupmu? Mana perbuatanmu? Jangan hanya omong kosong saja. Itu tuduhan-tuduhan mereka, saudara. Dan itu berseliweran di dalam kolom-kolom komentar daripada YouTube saya. Dan rupa-rupanya apa yang dikatakan oleh pembela-pembela Pendeta Erastus ini ternyata sangat-sangat connect, sangat-sangat cocok dengan apa yang diajarkan oleh Erastus, ya. Artinya bahwa mereka ini memahami pengajaran Erastus itu mengubah mereka, mengubah hidup mereka. Dan itu juga yang dikatakan oleh Pendeta Erastus ketika mengatakan bahwa kalau seseorang mengajar itu yang paling penting apakah ajarannya itu mengubah orang atau tidak, ya. Ya, sebelum saya melanjutkan tanggapan saya terlebih dahulu memperdengarkan ya apa yang dikatakan oleh Pendeta Erastus di dalam video seminar Logos sesi 9-10 yang membahas kenosis, ya, bagian yang kedua. Ya, mari kita dengarkan dulu ya lewat HP ini, saudara. Yang Allah miliki juga kita miliki. Tapi bicara soal demos itu kualitas. Allah punya pikiran perasaan, kita juga punya. Tetapi apakah pikiran perasaan kita sesuai dengan pikiran perasaannya? Itu kualitas, itu di demos. Ini yang saya pahami. Kalau orang punya pemahaman yang lain, ya silakan, orang kan berhak untuk menafsir Alkitab. Yang penting apakah ajaranmu merubah manusia, itu saja, saudara. Ya, di situ dikatakan yang penting apakah ajaranmu merubah manusia atau tidak, ya. Jadi dari pernyataannya ini memang walaupun tidak dikatakan di situ, tetapi Erastus mengakui bahwa pengajarannya itu merubah orang, ya, pengajarannya merubah orang. Dan ini yang digaung-gaungkan oleh pembela-pembelanya dan pengikut-pengikutnya, lalu kemudian menyerang orang seperti saya yang mengkritisi pengajaran Pendeta Erastus dan juga menyerang orang-orang yang mengkritisi pengajaran Pendeta Erastus dan mengatakan perbuatan kalian itu nol besar, buah hidupmu mana kalau saya diubahkan oleh pengajaran Pendeta Erastus. Jadi seolah-olah di sini kita yang mengajarkan doktrin Trinitas, kita yang mengajarkan Allah Tritunggal, yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sepenuhnya, yang sudah datang mengambil natur manusia, yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah 100% Allah, 100% manusia. Seolah-olah kita ini hidup tidak beres. Jadi dalam pandangan pengikut-pengikut atau pembela-pembela Erastus ini, orang seperti saya itu adalah orang yang mungkin dalam pikiran mereka adalah pejinah, adalah peminum mabuk, adalah orang yang suka makan uang, suka korupsi, adalah orang yang jahat, begitu ya. Nah, ini kan tuduhan palsu, saudara. Tahu dari mana kalau saya hidup rusak? Ya, tahu dari mana kalau saya berzinah? Tahu dari mana kalau saya makan uang? Ya, saya berulang-ulang mengatakan tangan saya ini bersih dari wanita. Saya tidak pernah pegang-pegang istri orang, pegang-pegang anak gadis orang. Saya tidak pernah melecehkan orang secara seksual, saudara. Ya, saya juga bersih dalam keuangan. Saya tidak pernah menyalahgunakan uang yang dipakai untuk pelayanan. Ya, jadi saudara, orang-orang ini menuduh tanpa alasan, saudara. Ya, tapi ketimbang saya membangga-banggakan diri atau menyatakan diri saya beres, ya, walaupun pada saat yang sama saya menganggap diri saya ini adalah orang yang hidup masih tidak beres, ya. Karena kalau saya berkata hidup saya sudah beres, saya pasti menjadi orang yang sangat sombong di dunia ini. Ya, karena tidak ada orang yang hidup beres sempurna. Semua kita adalah orang rusak. Saya tidak berzinah, betul. Saya tidak minum mabuk, betul. Bahkan saya tidak merokok, itu betul. Saya tidak menggunakan sepeser pun atau menyalahgunakan uang pelayanan sepeser pun untuk kepentingan pribadi saya, itu betul. Tetapi dalam banyak hal, saya dan semua orang percaya, saya sangat-sangat yakin
Kita semua adalah orang yang rusak dalam dosa dan butuh anugerah Tuhan setiap hari untuk memperbaiki kita. Ya, jadi saudara, ketimbang saya menyombong-nyombongkan diri ya atau membanding-bandingkan diri dengan Erastus, walaupun saya ada alasan untuk membandingkan diri dengan Erastus Abdono, ya mari saja kita uji hidup kita ya. Tetapi saudara, lebih baik saya merujuk kepada tokoh-tokoh besar sekali dalam sejarah gereja, di mana kehidupan mereka terbukti suci, terbukti sangat saleh, terbukti sangat taat kepada Tuhan. Sementara pada saat yang sama, mereka adalah pengajar-pengajar doktrin Trinitas. Ya, yang pertama Agustinus, saudara. Agustinus ini adalah seorang yang sangat rusak hidupnya, seorang pejinah, pecabul, tinggal sama-sama dengan seorang wanita tanpa menikah, itu namanya kumpul kebo. Sampai punya anak, namanya Adeodatus. Tapi Adeodatus ini meninggal pada saat masih remaja, saudara. Tapi suatu saat ketika Agustinus sudah membaca Alkitab, terutama dari kitab Roma ya, itu ada teks yang berbunyi, baiklah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam hawa nafsu dan percabulan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Ini saya parafrasekan, saudara. Dan setelah membaca itu, saudara, Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Saat itu juga dia berlutut menerima Tuhan Yesus Kristus dan percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan sejak saat itu Agustinus hidup sangat suci, hidup sangat saleh, hidup sangat beres sekali. Saudara bisa membaca itu dalam bukunya yang berjudul Confessions. Ya, pengakuan-pengakuan. Orang ini sangat beres hidupnya, saudara. Pada saat yang sama dia adalah pengajar doktrin Tritunggal yang paling hebat menurut saya. Dia lebih komprehensif menjelaskan Tritunggal daripada Athanasius atau Tertullianus. Athanasius itu yang berdebat ya dengan Arius yang mengajarkan ajaran sesat ya, yang mengatakan substansi kealahan Yesus diciptakan. Jadi Yesus adalah Allah yang diciptakan ya, begitu ya. Nah, Agustinus, kembali kepada Agustinus, saudara, adalah seorang yang mengajarkan doktrin Tritunggal sangat-sangat komprehensif, sangat-sangat bagus. Tetapi pada saat yang sama hidup sangat suci. Jadi saudara, omong kosong besar ini tuduhan-tuduhan daripada pembela pendeta Erastus ini yang mengatakan orang-orang Trinitarian itu hidup tidak beres. Hanya mereka hidup yang hidupnya diubahkan. Bahkan saya tidak percaya, saudara, bahwa kehidupan suci mereka itu bersifat Kristiani. Kenapa saya tidak percaya? Karena kehidupan suci Kristiani itu lahir berasal dari seseorang yang sudah diselamatkan. Sudah pasti selamat. Oleh karena anugerah Tuhan yang melahirkan kembali, yang memberikan iman sehingga beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan melalui iman itu kita dibenarkan. Dan orang-orang yang sudah dibenarkan ini, yang sudah melihat terang, yang sudah berada dalam kehidupan yang baru, mereka sekarang diberi perintah oleh Tuhan, hidup suci, hidup taat, harus serupa dengan Kristus yang taat dan suci. Jadi saudara, ada perbedaan di sini. Sudah selamat baru kita berjuang hidup suci. Tapi kalau ajaran Erastus ini kan berjuang hidup suci supaya masuk surga. Berjuang hidup suci supaya sampai pada titik akhir. Jadi keselamatan bergantung kepada perjuangan diri sendiri. Nah, ini tidak berbeda dengan ajaran-ajaran agama lain, saudara. Apa bedanya di sana? Ya, apa bedanya, saudara? Jadi ini bukan Kristiani, saudara ya. Jadi kehidupan suci kita dilahirkan dari apa, saudara? Karena kita sudah dilahirkan kembali. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan sekarang kita masuk dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang taat, kehidupan yang suci. Dan itu perjuangan seumur hidup. Kita perlahan-lahan disucikan. Perlahan-lahan disucikan. Ada 100% perjuangan kita untuk hidup suci. Dan ada 100% anugerah Allah yang menopang kita, mencengkram kita, sehingga kita betul-betul hidup dalam hidup yang baru. Tetapi ini tidak berarti bahwa setiap orang Kristen sudah pasti suci, karena masih melibatkan kehendak kita. Ada orang-orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali, tapi masih mau melawan, masih mau tidak taat kepada Tuhan. Ya, ada sejenis orang Kristen yang mau hidup taat, saudara.
Tetapi semua anak-anak Tuhan pada akhirnya akan dipimpin untuk hidup taat kepada Tuhan. Apapun itu saudara ya. Jadi saudara, saya tidak percaya kalau apa yang mereka gaung-gaungkan ini adalah kehidupan suci yang sejati ya. Satu contoh lain saudara adalah Jonathan Edwards. Jonathan Edwards itu adalah seorang pengkhotbah kebangunan rohani yang besar sekali di Amerika Serikat, di mana dalam kebaktiannya itu sudah menyebabkan orang itu menerima Tuhan Yesus Kristus. Tentu bukan kuasa Jonathan Edwards yang mengubah orang, tapi kuasa Injil, kuasa firman Tuhan yang dia beritakan ya. Banyak orang terima Tuhan Yesus dan banyak orang itu diubahkan saudara oleh Injil Yesus Kristus. Dan Jonathan Edwards ini saudara dianggap sebagai pemikir yang pernah dihasilkan oleh Amerika Serikat yang terbesar. Jadi pemikir terbesar yang pernah dihasilkan oleh Amerika Serikat. Dan Jonathan Edwards ini hidup sangat suci saudara, sangat saleh. Dalam hal mengatur makan saja itu ketat sekali. Kalau dia memakan sayuran tertentu atau daging tertentu atau ikan tertentu saudara, dan itu menimbulkan efek mengantuk ya, efek mengantuk, dia pasti coret makanan itu dari menunya. Kenapa saudara? Karena kalau mengantuk nanti jadi malas, jadi tidak bekerja, dan itu bagi dia adalah kejahatan, itu adalah dosa. Maka dia mencoret menu-menu makanan yang bikin mengantuk. Saudara, ini orang hidup sangat saleh, ini orang hidup sangat suci sekali, sangat taat. Sangat-sangat taat. Kalau saudara membaca resolusi daripada Jonathan Edwards untuk hidup suci, saudara akan tercengang-cengang. Nah, dia adalah seorang teolog reform yang besar sekali di Amerika Serikat yang hidup pada abad ke-18, tahun 1700-an, juga seorang pemikir, juga seorang tokoh kebangunan rohani yang mengajarkan doktrin Trinitas dengan begitu baik. Dan saat ini saya meneliti tentang Jonathan Edwards, dan itu sudah lewat ya. Saya meneliti orang lain sekarang, pemikir lain. Dan nanti saya akan membandingkan pemikiran Edwards dengan pemikir yang lain ini saudara. Jadi Jonathan Edwards ini mengajarkan doktrin Trinitas, dan itu juga saya teliti di dalam riset saya saudara ya, riset doktoral saya. Jadi saudara, omong kosong besar itu ketika dikatakan mereka yang mengajarkan doktrin Trinitas, yang mengajarkan Yesus 100% Allah 100% manusia, itu hidup tidak beres. Ada satu pengikut Erastus Abdono, yang saya tidak usah sebut namanya karena tidak penting untuk disebutkan di sini saudara, yang bikin video yang mengatakan begini, kira-kira judulnya begini, Trinitas ya, doktrin Trinitas gagal dalam ujian hidup suci begitu. Ini konyol sekali ini orang ya. Ini orang tidak tahu keluar dari hutan mana ya. Dia buta ya. Dia tidak tahu bahwa bapak-bapak gereja itu hidup sangat saleh, sangat suci, pada saat yang sama mengajarkan doktrin Trinitas. Dia tidak sadar kalau teolog-teolog dari dulu sepanjang sejarah, termasuk teolog-teolog reform yang mengajarkan doktrin Trinitas, hidup sangat suci. Dan saya berani membandingkan dengan Erastus Abdono. Ya, silakan dibandingkan saudara ya. Jadi saudara, orang ini adalah orang yang sangat konyol sekali saudara ya. Tahu dari mana kalau orang yang mengajarkan doktrin Trinitas itu gagal hidup suci, tidak hidup beres, hidup asal-asalan? Itu omong kosong besar itu saudara. Sekali lagi ya, apa yang diajarkan pendeta Erastus itu bukan hidup suci versi Kristen, tetapi di agama-agama lain pun kita dapat. Hidup suci versi Kristen sudah selamat. Pasti selamat karena dijamin oleh Allah Tritunggal. Dijamin oleh Bapa, dijamin oleh Tuhan Yesus, dijamin oleh Allah Roh Kudus. Dan sekarang masuk dalam pertempuran setiap hari untuk hidup taat, hidup suci di hadapan Tuhan. Itu yang saya lakukan. Jadi jangan engkau ngomong kosong saja menuduh saya hidup tidak beres. Tahu dari mana hidup saya tidak beres ya? Apakah saya penjudi? Apakah saya main pelacur? Apakah saya memakan uang? Coba Anda buktikan. Kalau tidak, tutup mulutmu saudara ya. Jadi saudara, di dalam sejarah gereja itu pengajar-pengajar doktrin Trinitas itu adalah orang-orang yang hidup saleh dan hidup suci. Jadi omong kosong besar, tuduhan-tuduhan daripada pengikut atau pembela pendeta Erastus ini saudara. Dan yang terakhir yang saya mau katakan, doktrin Trinitas yang kita pahami
dan kristologi yang kita pahami, yaitu Yesus adalah Logos Allah yang sehakikat dengan Bapa, yang sudah datang mengambil natur manusia, dia hidup taat dari lahir sampai mati, dan mati terkutuk di atas kayu salib untuk keselamatan kita, untuk hidup kekal dan untuk membereskan dosa yang kita perbuat, agar kita diselamatkan. Doktrin yang agung, yang sakral dan indah ini tentu berujung kepada kehidupan yang beres. Karena tidak ada orang yang mengenal Allah Tritunggal dengan benar, mengenal juru selamatnya dengan benar, yaitu Sang Logos Ilahi yang sudah datang mengambil natur manusia dan menjalankan karya penebusannya, tidak mencintai dia. Orang yang mengenal Trinitas, orang yang mengenal Kristus dengan benar pasti mencintai dia dan akan berjuang untuk hidup taat. Dengan demikian saya tidak mengatakan bahwa semua orang Kristen yang percaya Trinitas, yang percaya Yesus adalah Allah 100%, manusia 100%, pasti semuanya hidup suci. Sekali lagi saya katakan, masih tersisa kehendak manusia yang bisa memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Tetapi semua domba-domba Allah yang sejati, yang sudah ditebus oleh Kristus, pada akhirnya tetap akan diarahkan oleh Tuhan untuk berjuang hidup suci. Tidak ada anak-anak Tuhan yang dibiarkan hidup tidak beres lalu tidak dihajar oleh Tuhan. Semua anak-anak Tuhan sejati itu pasti dihajar oleh Tuhan kalau hidup mereka tidak beres. Maka ini peringatan juga bagi saudara yang menganggap diri sudah Kristen, apalagi mungkin saudara mengklaim percaya Trinitas, percaya Yesus 100% Allah 100% manusia, tapi hidup saudara tidak beres. Kalau Anda betul-betul anak Tuhan sejati, akhirnya nanti Tuhan akan pukul saudara, akan disiplin saudara. Karena Anda bukan anak-anak gampang. Baca itu kitab Ibrani baik-baik. Anak-anak Tuhan sejati pasti dihajar oleh Tuhan ketika mereka melakukan kesalahan. Ya baik saudara, ini yang saya bisa sampaikan. Jadi tuduhan omong kosong daripada pembela atau pengikut daripada Dr. Erastus yang berseliweran di kolom-kolom komentar YouTube saya, dan mungkin di kolom-kolom komentar YouTube orang-orang lain yang mengkritisi pendeta Erastus seperti pendeta Ezra Soro atau Dr. Deki atau pendeta-pendeta lain yang mengkritisi entah di YouTube atau di Facebook atau di media sosial lain. Itu adalah tuduhan-tuduhan palsu adanya, seolah-olah mereka lah yang hidup suci, yang diubahkan oleh pengajaran Erastus, dan kita orang-orang Trinitarian hidup tidak beres. Ini adalah omong kosong besar. Ini adalah omong kosong besar ya. Maka saya sekali lagi ya, mari aja kita uji. Itu pengikut Erastus yang mana? Kita uji kehidupan kita dalam hal uang, dalam relasi dengan lawan jenis. Ya. Jadi jangan omong kosong saja saudara ya. Dan dengan omong kosong tuduhan palsu seperti itu mereka menambah dosa mereka saudara. Dan bukan hanya menambah dosa mereka, ketika mereka menganggap bahwa hanya hidup mereka yang diubahkan dan kita semua ini bobrok, itu adalah kesombongan yang luar biasa, dan kesombongan semacam itu adalah dosa yang besar sekali. Saya bicara sampai di sini saudara, Tuhan memberkati kita sekalian.